Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Aldila Zuhri, NIM 21104220008 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi pada aphes dan sistem-sistem organ yang ada pada aphes. Berikut untuk alat-alat dan bahannya. Langkah pertama adalah kita membius ayamnya dengan alkohol 70%. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita mencabut bulu-bulu ayam ini agar kita mudah dalam membedah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem integumen pada aphes. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungannya. Nah, hal ini itu mencakup kulit, bulu, rambut, sisik, dan lain-lain. Adapun yang berperan sebagai sistem integumen pada aphes ialah bulu-bulu, kulit kaki, jengger, pial, paruh, dan sisik pada kaki, seperti pada gambar ini. Nah, sistem berikutnya adalah sistem muskularis atau sistem otot, merupakan suatu jalinan jaringan otot yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan dengan yang lainnya. Tipe-tipe otot pada ayam ada 3, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot skeletal. Nah, otot polos ini adalah otot yang menyusun pada saluran pembuluh darah, sedangkan otot jantung merupakan otot skeletal yang bekerja tanpa sadar atau involunter, dan otot skeletal adalah bekerja dengan sadar dan menyusun sebagian besar pada karkas ayam. Nah, adapun macam-macam otot pada ayam terbagi 2, yaitu red muscle dan white muscle. Lalu langkah yang ketiga adalah melakukan pembedahan agar kita mengetahui sistem-sistem yang berikutnya seperti sistem respirasi, sistem digestifum, sistem sirkulasi, sistem syaraf, dan sistem skeletal pada aphes ini. Lakukan pembedahan dengan hati-hati agar organ-organnya tidak ikut terpotong, sehingga kita dapat mengamati dengan baik. Nah, di sini sudah terlihat organ-organ dari aphes, sehingga kita dapat mengamati sistem-sistem organ yang akan kita lihat. Berikut adalah organ-organ yang terdapat dalam perut ayam ini. Sistem organ pada aphes berikutnya adalah sistem pencernaan atau sistem digestifum. Sistem pencernaan aphes ini dimulai dari organ rostum atau paruh, kemudian makanan tersebut melewati esofagus, lalu lanjut ke sera atau tembolok, dan kemudian makanan masuk ke proventriculus atau yang biasa disebut dengan lambung kelenjar. Kemudian pada proventriculus ini terjadi pencernaan secara enzimatis. Lalu makanan masuk ke ventriculus, yang mana pada ventriculus ini terjadi penghancuran makanan. Kemudian masuk ke intestinum tenu, yang mana pada intestinum tenu ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, intestinum tenu ini terbagi menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum.
Kemudian makanan tersebut masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi proses pencernaan makanan secara mikrobiologi. Kemudian makanan masuk ke intestinum crassum, lalu ke kloaka dan dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada sistem respirasi pada aves. Sistem respirasi pada aves ini memiliki 4 organ, yaitu nares atau hidung, kemudian trakea, lalu bronkus, dan yang keempat ada pulmo atau paru-paru. Sistem organ yang berikutnya adalah sistem sirkulasi. Nah, sirkulasi darah pada ayam ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem sirkulasi darah kecil dan sistem sirkulasi darah besar. Pada sistem sirkulasi darah kecil meliputi peredaran darah dari bilik kiri jantung, kemudian dipompa melewati aorta, lalu darah melewati pembuluh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru dan pundi-pundi udara, di mana pada tempat ini akan terjadi proses pelepasan CO2 dan pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Darah yang penuh dengan oksigen ini dibawa menuju ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis, dan darah yang penuh dengan oksigen dibawa masuk ke jantung melalui serambi kiri. Yang kedua, sistem sirkulasi darah besar. Sistem sirkulasi darah besar pada ayam meliputi peredaran darah dari bilik kiri yang dipompa oleh jantung melewati atrium kanan dan pembuluh darah aorta, lalu masuk ke dalam pembuluh arteri dan ke jaringan pembuluh kapiler darah. Dari jaringan kapiler darah masuk ke jaringan tubuh ayam. Kemudian dari jaringan tubuh ini darah ini akan dibawa oleh pembuluh vena, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior, serta vena cava hepatica. Nah, dari pembuluh vena ini darah dibawa ke jantung masuk melalui atrium kiri. Sistem organ berikutnya adalah sistem saraf pada aves. Nah, sistem saraf pada ayam merupakan suatu kesatuan yang dapat mengontrol semua fungsi pada tubuh ayam yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung. Sistem saraf pada ayam terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf otak atau somatik, bisa juga disebut voluntary control, di mana sistem saraf ini bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh pada kondisi sadar. Dan yang kedua itu adalah sistem saraf otonom atau involuntary control, yang akan bertanggung jawab dalam koordinasi gerak di bawah sadar, seperti gerakan pada organ pencernaan, pada jantung, pembuluh darah, dan organ pernafasan. Adapun organ-organ sistem saraf pada aves ini terdiri atas otak, saraf, dan organ-organ sensorik. Contohnya seperti mata, telinga, organ penciuman, dan taste buds atau indera pengecap. Lalu sistem organ yang terakhir adalah sistem skeletal atau sistem pertulangan pada aves. Nah, tulang sendiri merupakan komponen utama dalam rangka tubuh. Dari sudut pandang teknologi, merupakan penggabungan ketegaran dan kekuatan dengan berat terkecil yang memberi ciri yang unik. Nah, sistem skeletal pada aves ini terdiri atas kerangka, yang mana rangka ayam ini terdiri dari beberapa tulang yang saling berhubungan dan memiliki fungsi yang berbeda, yaitu tulang kepala, tulang leher, tulang sayap, tulang dada, tulang kaki, dan tulang belakang. Rangka ini berfungsi untuk menjaga bentuk tubuh, menjaga daging, dan melindungi organ vital, dan juga berperan sebagai alat gerak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.